Halo, nama saya Ibu Yayu Karyati Uma Sangaji. Saya dari SD Negeri 25 Moko, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Motivasi saya ingin menjadi guru di sini, pertama-tama saya ingin adik-adik yang berada di kampung saya lebih mengenal lagi tentang pendidikan. Karena pada waktu itu di tempat saya atau di kampung saya masih sangat butuh akan tenaga atau figur seorang guru. Metode yang saya pakai di dalam kelas yaitu yang pertama metode ceramah, yang kedua berdiskusi. Yang saya pakai di metode yang di kelas 2 seperti ceramah, yaitu saya menjelaskan, kemudian memberikan tugas untuk mereka kerja. Terus yang kedua yang berdiskusi, anak-anak dibagikan kelompok untuk mengerjakan pelajaran mengerjakan bersama ya. Ketika kalau saya mau berangkat ke tempat tugas, di mana di situ saya harus melalui transportasi laut. Sementara di tempat tugas saya belum ada seperti kapal, seperti speed yang dengan kecepatan cepat. Ya saya harus menunggu atau menumpang dengan masyarakat di kampung yang mana saya bertugas. Di situ transportasi yang saya gunakan di situ perahu atau di sini tong bilang longboat. Itu longboat masyarakat yang saya numpang untuk menuju ke tempat tugas saya. Ada juga yang saat longboat yang saya naik itu ada yang tidak langsung menuju ke tempat tugas saya. Tong singgah di pulau lain, pulau yang satu, terus cari lagi longboat dari masyarakat di kampung itu, baru saya bisa lanjut ke tempat tugas saya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur dengan semua yang saya lalui, saya bisa menjadi seperti sekarang. Ada siswa atau ada anak didik saya yang masih kurang dalam hal pemahaman membaca. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu kami belajar, setelah melewati semester, dia sudah bisa lebih baik membaca. Yang pertama, saya mengajak mereka untuk menyanyi bersama, kemudian menggerak-gerakkan badan. Kemudian saya memanggil salah satu anak untuk maju bercerita cerita mob. Kami di sini cerita lucu atau cerita mob. Seperti itu. Dari cerita mob atau cerita lucu tersebut dan menggerakkan badan, menyanyi bersama, ya di situ mereka mulai bangkit, mereka mulai bersemangat lagi untuk belajar. Yaitu seperti pembuatan RPP, pemetaan KD, terus di sini juga meminta saran, pendapat dalam pembelajaran di dalam kelas. Yang bisa memberi contoh terhadap guru-guru, rekan-rekan guru yang lain, yang bisa bekerja sama dengan teman-teman guru yang lain dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun kegiatan yang masih menyangkut dengan sekolah. Bisa mendekatkan diri dengan anak-anak, seperti dia ramah terhadap anak itu dan bisa merangkul rekan-rekan guru dan anak-anak dalam sekolah tersebut. Ada kegiatan seperti main voli, main kasti, menyusun menara kaleng. Jarang sekali untuk saya ikut. Bahkan tidak pernah sama sekali saya ikut karena fisik atau kondisi kesehatan saya tidak memungkinkan. Tapi kalau untuk
dalam hal belajar, seperti lomba baca puisi, lomba cerdas cermat, saya tetap ikutkan. Yaitu Bapak Sam Jurumudi. Karena saya merasa saya sangat dekat dengan beliau. Contoh seperti pada saat proses belajar mengajar, yang beliau ajarkan, yang beliau menerangkan, beliau jelaskan sangat cepat untuk saya paham dan mengerti. Terus kenapa saya memfavoritkan beliau lagi? Dari sikap beliau, pembawaan beliau sehari-hari, mau di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, beliau tidak bedakan bahwa ini keluarga atau ini bukan. Yang namanya anak didik beliau anggap sama. Karena guru adalah sosok pahlawan. Guru adalah sosok pahlawan yang memperjuangkan pendidikan untuk anak-anak didik. Yang kedua, guru siap menerima dimanapun ditempatkan, seperti di pelosok pun, di pulau-pulau terpencil pun, demi kelancaran anak-anak didik tersebut. Di dalam kelas itu ada anak-anak yang kurang tanggap. Saya menghadapi anak-anak yang daya pikirnya kurang tanggap dalam hal proses belajar ya. Di situ saya harus memikirkan cara untuk bagaimana anak tersebut dia bisa menjadi baik atau setara dengan teman-temannya yang lain. Saya menghadapi anak-anak yang berbeda karakter, kepribadian yang berbeda ya, seperti ada anak yang tidak mau dibentak, ada juga anak yang sudah kebal terhadap bentak. Ya, saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut karena kesejahteraan itu akan terpenuhi, maka dengan sendirinya guru akan melaksanakan atau menjalankan semua proses belajar mengajar dengan baik sehingga tercapailah tujuan dalam pendidikan. Guru yang bisa membimbing anak-anaknya hingga sampai hingga tercapailah cita-cita anak-anak tersebut. Itu saya sangat tidak setuju karena di dalam hal pembelajaran guru atau dalam hal pendidikan guru itu tidak mengenal batas usia. Contoh seperti sekarang di tengah-tengah pandemi ini, kami guru dituntut untuk harus belajar online atau pembelajaran daring. Jadi di situ kami harus, karena itu dituntut harus bisa. Sistem pembelajaran dalam tengah-tengah pandemi ini, yang pertama-tama kami lakukan adalah mengunjungi orang tua untuk mengambil nomor-nomor HP orang tua untuk kami jadikan satu grup WA kelas masing-masing ya, WA kelas, menjadikan satu grup WA kelas untuk belajar online. Dan kami membagikan buku-buku kepada anak-anak sambil mereka belajar ya, dari buku yang tadi yang kami bagikan. Setelah belajar, kami mengadakan evaluasi melalui Google Formulir.